Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi transformasi input-output Buchman dan Hanum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hana Hamdia Asania dengan NIM 220805 dari kelas Pendidikan Ekonomi 2022C dengan dosen pengampu Ibu Wida Wulandari, SPD MPD. Yuk, simak materinya ya. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dari input ekonomi pendidikan. Jadi teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa sih input ekonomi pendidikan itu? Jadi, input ekonomi pendidikan adalah input dalam ekonomi pendidikan, yang mana input tersebut mencakup berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung sistem pendidikan. Nah, yang termasuk dalam input ekonomi pendidikan meliputi tenaga pengajar, siswa atau mahasiswa, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat kurikulum dan mata pelajaran, kemudian yang terakhir adalah investasi keuangan. Nah, setelah mempelajari pengertian dari input ekonomi pendidikan, sekarang kita akan mempelajari mengenai output ekonomi pendidikan. Jadi, apa sih output ekonomi pendidikan itu? Jadi, output ekonomi pendidikan dalam konteks ini dapat beragam dan mencakup beberapa hal, di antaranya yang pertama ada pencapaian akademik, yang kedua ada keterampilan dan kompetensi, yang ketiga produktivitas dan kesejahteraan ekonomi, dan yang terakhir ada dampak sosial. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai analisis model transformasi input-output Buchman dan Hanum. Yuk simak lebih lanjut materinya ya. Jadi, transformasi input-output Buchman dan Hanum merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan dampak ekonomi dari perubahan dalam perekonomian negara atau suatu wilayah. Model transformasi input-output Buchman-Hanum adalah alat matematika, yang mana alat tersebut menggambarkan sistem berdasarkan hubungan antara input dan output yang diperoleh dari data empiris. Nah, sekarang kita akan mempelajari sejarah dari model Buchman. Model Buchman dikembangkan oleh ekonomi Jerman yang bernama Buchman. Model ini menggunakan pendekatan matematis untuk memodelkan hubungan antara input dan output dalam sebuah perekonomian, yang mana fokusnya pada sektor-sektor ekonomi utama dan memperhitungkan dampak ekonomi dari perubahan dalam input, misalnya investasi atau konsumsi terhadap pendapatan. Sejarah model Hanum. Jadi, model Hanum adalah model transformasi input-output yang dikembangkan oleh ekonom Amerika yang bernama Michel Hanum. Model ini menggunakan pendekatan input dan output, namun fokusnya lebih pada analisis sektor-sektor ekonomi dan interaksi di antara mereka. Model ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami dinamika dalam perekonomian, termasuk perubahan struktural dan interdependensi antar sektor. Nah, dalam konteks ekonomi pendidikan, model transformasi input-output Buchman dan Hanum dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan faktor-faktor yang khusus dalam sektor pendidikan, antara lain input pendidikan, yang kedua output pendidikan, kemudian fasilitas pendidikan, dan yang terakhir adalah bahan ajar dan teknologi pendidikan. Nah, model Buchman dan Hanum memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada pendekatan semi-empiris, yang mana menggunakan kombinasi antara hukum dasar dan data empiris untuk menggambarkan hubungan antara input dan output dalam perekonomian, yang mana memungkinkan pemahaman dengan lebih komprehensif tentang sistem yang kompleks.
Yang kedua, penggunaan luas. Jadi, model transformasi ini dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga riset, dan organisasi lainnya untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, proyek pembangunan, atau perubahan struktural dalam perekonomian. Dan yang terakhir, ada kerangka kerja analisis, yang mana memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dampak ekonomi dari perubahan dalam perekonomian, baik itu perubahan struktural maupun interaksi antar sektor. Nah, untuk kelemahan dari model transformasi input-output Buchman-Hanum ada beberapa di antaranya, yakni keterbatasan presisi, yang mana model ini tidak selalu memberikan tingkat presisi yang sama seperti model deterministik murni. Dalam situasi di mana nilai numerik spesifik diperlukan untuk input, output, dan parameter sistem dalam berbagai kondisi. Yang kedua, ketidakpastian. Sifat semi-empiris model ini adalah menghasilkan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan model empiris atau deterministik murni, terutama karena penggabungan data empiris dan hukum dasar. Dan yang terakhir, fokus terhadap sektor utama. Meskipun model ini termasuk dalam fokus pada sektor-sektor utama dan dapat memberikan gambaran umum tentang dampak ekonomi, model ini dapat mengabaikan dinamika yang lebih kompleks dan interdependensi yang terjadi di antara sektor-sektor yang lebih kecil atau spesifik. Salah satu contoh penerapan model transformasi input-output Buchman dan Hanum dalam ekonomi pendidikan adalah untuk menganalisis dampak ekonomi dari investasi dalam sektor pendidikan. Dalam hal ini, langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi input dan output. Yang kedua, pengembangan model input dan output. Yang ketiga, analisis dampak ekonomi, dan yang terakhir ada evaluasi kebijakan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai transformasi input-output Buchman dan Hanum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.